Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam kepada siapa saja yang sedang menonton video ini. Jadi, sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andre Benedik Simangsong dengan NIM 187241010. Dan adapun saya membuat video ini guna memenuhi prasyarat ujian tengah semester mata kuliah Statistika Deskriptif. Oke, jadi kira-kira di video ini kita mau ngapain aja ya? Jadi di video ini kita akan membahas ataupun melihat bagaimana cara saya mencari dataset, mengambil dataset, dan selain itu, saya juga akan menjelaskan kepada teman-teman nih, sebagian deskripsi atau sekecil deskripsi mengenai dataset, dan saya juga akan menjelaskan beberapa variabel-variabel yang digunakan pada dataset tersebut. Selain itu, saya juga akan menjelaskan variabel-variabel itu termasuk ke golongan apa sih? Nominal, ordinal, ataupun rasio. Penasaran bukan? Kalau penasaran, yuk kita lanjut. Oke, sebelum itu izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Oke, jadi langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengetik kaggle.com karena saya akan mencari datasetnya di situ. Ini langsung udah tertera ya teman-teman. Oke, kita ke bagian menu dataset dan kita akan mencari. Dataset yang pertama yang saya gunakan adalah menggunakan topik tiroid. Kita scroll ke bawah dan ini dia dataset pertama yang saya gunakan, yaitu Thyroid Cancer Rates Dataset. Jadi, dataset ini isinya apa sih? Jadi, isinya dataset ini adalah kumpulan data yang berisi 13 fitur klinik patologis yang bertujuan untuk memprediksi kekambuhan kanker tiroid yang berdiferensiasi baik. Kumpulan data dataset ini, maksud saya kumpulan data yang digunakan dalam dataset ini dikumpulkan dalam durasi 15 tahun dan setiap pasien dipantau setidaknya selama 10 tahun. Nah, kemudian ini ada apakah dia memiliki missing values dan jawabannya tidak. Kenapa demikian? Karena ada kemungkinan saja pembuat dataset ini telah mengolah data tersebut, telah membersihkan datasetnya. Oke, selanjutnya kita akan melihat variabel-variabel apa saja sih yang akan digunakan. Jadi, ini sebenarnya ada 17 kolom. Kita pencet ini terlebih dahulu. Oke, jadi ada 17 variabel yang setidaknya yang ada dalam dataset ini. Yang pertama ada patient ID atau ID patient, yang kedua adalah age atau umur dari pasien tersebut, kemudian gender, yaitu jenis kelamin dari pasien tersebut, ada perempuan dan juga ada laki-laki. Selanjutnya, country, negara dari pasien tersebut. Kita dapat melihat ada yang dari Rusia, Jerman, Nigeria, India, UK, Korea Selatan. Wah, ternyata banyak juga ya. Kemudian, ini dia, ada etnis dari pasien tersebut. Dapat dilihat ada dari Kaukasian, Hispanik, ASEAN, Afrika, dan sebagainya. Kemudian ada variabel family history, kemudian apakah mereka memiliki riwayat keluarga atau sejarah keluarga. Dan kita dapat melihat ada sekitar 30% yang menjawab benar dan yang 70%-nya salah. Kemudian ada variabel radiasi exposure. Apakah si pasien ini pernah terpapar radiasi? Ada 50% yang menjawab benar dan juga ada 85% yang menjawab belum pernah atau salah ya. Kemudian ada iodine defisiensi. Nah, ini variabel ini menjelaskan apakah si pasien ini pernah mengalami defisiensi iodin. Ada ya 25% menjawab iya dan 75% menjawab tidak. Kemudian ada variabel is smoking. Apakah si pasien ini merokok atau tidak? 20% menjawab merokok dan 80% menjawab tidak merokok. Kemudian obesitas, apakah
si pasien ini mengalami obesitas atau tidak. Nah, kita dapat melihat bahwa 30% pasien tidak mengalami, maksud saya mengalami 30% pasien mengalami obesitas dan 70% pasien tidak mengalami obesitas. Kemudian ada variabel diabetes. Dapat dilihat apakah si pasien ini mengalami diabetes atau tidak. Nah, dapat dilihat bahwa 20% pasien mengalami diabetes dan 80% pasien tidak mengalami diabetes. Nah, kemudian ada variabel TSH level. Jadi TSH level ini merupakan sebuah enzim yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Nah, dapat dilihat bahwa TSH level ini biasanya ini menggunakan satuan miliunit per liter atau MU per L gitu ya. Kemudian ada juga variabel T3 dan juga T4 level ini juga merupakan salah satu jenis apa namanya seperti bukan enzim ya, kayak hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid kita. Tapi sayang banget tidak ada satuan yang dicantumkan dalam SIM pada data variabel ini. Kemudian ada ukuran nodul. Dan ukuran nodul itu biasanya seperti ukuran seberapa besar sih si nodul yang ada pada tiroid ini. Nah, biasanya menggunakan ukuran sentimeter maupun milimeter. Tapi sayang juga ya, pada variabel ini tidak menggunakan satuan. Nah, kemudian ada thyroid cancer risk atau resiko kanker tiroid. Nah, ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu resikonya rendah, resikonya medium, dan resikonya juga tinggi. Kemudian ada diagnosis. Diagnosis ini dibagi menjadi dua bagian. Apakah si pasien ini memiliki tiroid, atau maksud saya seperti tumor yang jinak atau benign dan juga maligen atau yang tumor yang ganas. Oke, dari dataset ini kita juga dapat mengklasifikasikan loh mana sih variabel-variabel yang termasuk dalam skala nominal, skala ordinal, maupun skala rasio. Yang pertama adalah skala nominal. Seperti yang kita tahu, skala nominal itu tidak memiliki urutan, jadi itu setara. Nah, dapat dilihat bahwa salah satu variabel nominalnya adalah gender atau jenis kelamin, yaitu laki-laki dan juga perempuan. Yang kemudian ada juga ordinal, memiliki tingkatan ya. Jika kita melihat dari data set ini, yang memiliki tingkatan, yaitu ini dia. Nah, thyroid cancer risk atau resiko eh, kanker tiroid ada yang dari rendah, medium, dan juga yang keberat ataupun resikonya tinggi. Selain itu, diagnosis ini juga merupakan apa variabel ordinal ya, karena dia itu ada tingkatannya, yaitu jinak dan juga ganas. Selanjutnya ke rasio. Nah, apa sih rasio? Rasio itu dia memiliki angka dan tidak mempunyai no, dan mempunyai no mutlak. Oke, jadi pokoknya dapat dibilang itu seperti angka aja ya. Dapat dilihat bahwa dataset yang memiliki variabel kolom yang memiliki variabel rasio ini adalah tes H level, T3 level, T4 level, dan juga ukuran nodul. Oke, itu adalah dataset kita yang pertama. Dataset kita yang kedua adalah brain stroke atau stroke pada otak. Nah, kita cari datasetnya. Dan ini dia yang paling atas. Nah, ini adalah dataset kedua yang saya gunakan, yaitu Brainstroke dataset. Dataset ini apa sih seisinya? Jadi, saya akan menjelaskan apa sih isi dari dataset ini. Oke, jadi stroke adalah kondisi medis di mana aliran darah yang buruk ke otak menyebabkan kematian sel. Ada dua jenis utama stroke. Yang pertama adalah iskemik karena kurangnya aliran darah dan hemoragik karena pendarahan. Yang kedua menyebabkan bagian otak berhenti berfungsi dengan baik. Tanda dan gejala stroke mungkin termasuk ketidakmampuan untuk bergerak atau merasakan pada satu sisi tubuh, masalah dalam memahami atau berbicara, pusing, atau kehilangan penglihatan pada satu sisi.
Nah, ternyata brain stroke ini memiliki faktor resiko, yaitu tekanan darah tinggi. Faktor resiko lainnya termasuk kolesterol darah tinggi, merokok atau tidak merokok, kemudian ada obesitas, diabetes mellitus, dan sebagainya. Oke, itu mungkin sedikit penjelasan mengenai yang ak- dataset kedua yang akan kita gunakan. Kemudian apa saja sih variabel-variabel apa aja yang akan digunakan? Dapat kita melihat bahwa yang pertama adalah jenis kelamin, yaitu laki-laki atau male, perempuan atau female, dan juga or atau other. Yang kedua adalah umur si pasien tersebut. Yang ketiga adalah hipertensi. 0 jika pasien tidak mengalami hipertensi atau tidak mempunyai hipertensi, dan 1 jika pasien mengalami hipertensi. Yang kemudian ada sakit jantung, 0 jika pasien tidak memiliki sakit jantung, dan 1 jika pasien memiliki sakit jantung. Yang kemudian ada apakah pasien pernah menikah? Jawabannya ya atau tidak. Kemudian dia itu work type atau tipe pekerjaan apa? Dia itu anak-anak, government, tidak bekerja, dia private atau self-employed, dan sebagainya. Kemudian dia resident type, yaitu rural atau urban. Kemudian juga ada average glucose level atau rata-rata kadar gula darah. Kemudian ada BMI atau Body Mass Index. Kemudian juga ada smoking status, yaitu dia dahulu merokok, tidak pernah merokok, merokok, ataupun tidak diketahui atau unknown. Kemudian variabel yang terakhir adalah stroke. 1 jika pasien memiliki stroke dan 0 jika tidak. Nah, ini dia datasetnya, teman-teman. Bentar ya, kita pilih semua. Oke, ini ya. Jadi kemudian variabel-variabel ini kita golongkan nih, mana yang rasio, mana yang ordinal, dan juga mana yang nominal. Sama seperti sebelumnya. Jadi yang pertama adalah kita golongkan mana yang nominal. Jadi nominal itu tidak ada tingkatan ya. Sama seperti dataset sebelumnya, data yang memiliki nominal itu adalah jenis kelamin, yaitu laki-laki atau perempuan. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah yang ordinal, dia itu mempunyai tingkatan. Kalau dari dataset ini, kita dapat melihat bahwa data yang variabel ordinal itu adalah yang smoking status. Apakah tingkatannya? Apakah dia dahulu pernah merokok atau dapat dikatakan mantan perokok, tidak pernah merokok, dan juga merokok ataupun tidak diketahui, tergantung pada konteks yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya adalah dataset uh, variabel rasio, ya, atau yang dapat kita bilang sebagai memiliki angka ya, secara sederhananya. Oke, jadi dapat dilihat bahwa data rasio dari dataset ini ada rata-rata kadar gula darah atau average glucose level, dan juga body massa index atau BMI. Oke deh, selanjutnya kita akan mencari dataset kita yang ketiga, yaitu liver cirrhosis. Oke, dapat lagi pada bagian yang pertama. Oke, ini adalah dataset kita yang ketiga, yaitu liver cirrhosis stage classification atau klasifikasi tingkat keparahan dari sirosis hati. Oke, saya akan menjelaskan apa sih dataset ini tentang apa. Jadi, dataset ini berisi tentang sirosis yang terjadi akibat kerusakan hati yang berkepanjangan, yang menyebabkan jaringan parut yang luas, seringkali disebabkan oleh kondisi seperti hepatitis atau konsumsi alkohol kronis. Data yang diberikan bersumber dari studi Mayo Clinic tentang sirosis biliar primer atau PBC pada hati yang dilakukan dari tahun 1974 hingga 1984. Nah, kita dapat melihat ada beberapa variabel yang digunakan. Yang pertama adalah NDAYS atau number of days between registration and the earlier of their transplantation or study analysis time in 1986. Kemudian adalah status of the patient. Ada 3 jenis nih, yaitu C atau censored, CL atau censored due to liver,
or D atau D. Nah, maksudnya apa sih si sensor itu C atau tersensor? Jadi itu maksudnya adalah ketika si pasien ini sedang dianalisis dan juga masih hidup. Nah, yang kedua itu ada CL atau sensor due to liver. Nah, itu sama aja seperti yang sensor, tapi dia ini si pasiennya ini mengalami transplantasi ginjal. Sedangkan yang D atau D ini bahwa si pasiennya ini mengalami kematian. Kemudian ada drug atau tipe. Ada dua tipe obat yang digunakan. Yang pertama adalah di penisililamin, dan yang kedua adalah placebo. Dan yang kemudian ada variabel umur, tapi umurnya ini bukan dalam tahun, tapi dalam hari. Kemudian ada juga seks atau jenis kelamin, yaitu male ataupun female. Kemudian ada ascites. Apa sih ascites itu? Jadi ascites itu adalah penumpukan cairan di dalam perut, yaitu ya ada apakah si pasien mengalami penumpukan cairan di dalam perut ya ataupun tidak. Kemudian ada hepatomegali. Apa sih hepatomegali ini? Jadi apakah si pasien ini mengalami pembasaran hati ataupun tidak. Kemudian ada spiders. Apalagi nih spiders? Jadi spiders ini apakah ada tanda uh, tanda pembuluh darah di sekitar di bawah permukaan kulit. Mungkin kalau teman-teman dapat melihat kalau ada ini tangan kita, kemudian ada garis-garis dari pembuluh darah kita. Nah, itu yang dimaksud. Kemudian edema. Nah, edema ini dibagi menjadi tiga jenis ya. Yang pertama adalah N, tidak memiliki edema, dan yang kemudian tipe S yaitu memiliki edema tapi bisa disembuhkan dengan obat. Dan yang ketiga adalah Y, ini ya, yaitu edema dengan yang tidak bisa disembuhkan dengan obat. Kemudian ada bilirubin, yaitu kadar bilirubin dalam darah, satuannya miligram per desiliter. Kemudian ada kolesterol, satuannya adalah miligram per desiliter. Kemudian ada kadar albumin dalam darah, satuannya GM per DL. Kemudian ada copper, urine copper, satuannya UG per day. Kemudian juga ada ALK-POS, atau alkaline phosphatase. Itu kayak seperti sebuah enzim di dalam hati ya. Kemudian satuannya unit per liter, kemudian ada SGOT, yang satuan itu juga sama enzim dalam hati, kemudian satuannya adalah unit per mililiter. Kemudian ada triglycerida atau lemak dalam darah gitu ya. Satuannya adalah miligram per desiliter. Kemudian ada platelets. Satuannya adalah mililiter per 1000, kemudian adalah protrombin atau keping darah. Salah, platelets itu seperti keping darah atau trombosit dalam darah, yaitu mililiter per 1000, kemudian adalah protrombin, kemampuan darah untuk membeku, satuannya adalah sekon atau detik. Kemudian ada juga stage atau tingkatan keparahan. Yang pertama adalah tingkat satu yang ringan, tingkat yang kedua adalah sedang atau medium, dan yang tingkat yang ketiga adalah yang parah atau sangat parah tiga. Nah, ini dia teman-teman dapat dilihat ada datasetnya. Oke, dan saya tunjukkan. Nah, oke, ini adalah dataset yang digunakan. Wah, ternyata banyak juga ya, ada 19 variabel. Oke, selanjutnya kita akan mengklasifikasikan apakah data-data ini mana yang ordinal, nominal maupun juga yang rasio. Oke, yang pertama adalah yang nominal, dia tidak memiliki tingkatan. Nah, data yang nominal adalah yang pertama adalah yang status dari pasiennya. Yang apakah si pasien itu ini kenapa saya mengatakan demikian? Saya mengatakan bahwa status pasien itu dia hanya mengklasifikasikan atau dia itu jenis kemana sih, tapi dia tidak memiliki tingkatan. Nah, jadi yang pertama adalah pasien hidup, yang kedua pasien hidup tapi mengalami transplantasi ginjal atau CL ini, dan kemudian adalah pasien yang mengalami kematian. Nah, selanjutnya adalah data yang bersifat ordinal atau memiliki tingkatan. Nah, itu yang adalah stage atau tingkatannya. Yang pertama adalah yang
Yang pertama itu dia memiliki resiko yang ringan, yang kedua ada dia itu ringan, yang kedua medium, ya, dan yang ketiga itu adalah yang sangat yang berat gitu. Kemudian dataset rasio. Kita akan melihat apa dataset rasionya. Rata, ya seperti sama yang sebelumnya adalah angka-angka, yaitu ada kadar bilirubin, kadar kolesterol, kadar albumin, kadar copper, kadar enzim-enzim seperti alkalin fosfat ini, kemudian ada SGOT, kadar trigliserida, kadar trombosit dalam darah. Oke, dan juga ada juga protrombin ini atau waktu yang digunakan darah untuk membeku. Oke, sekarang kita menguji berapa sih jumlah data yang atau jumlah sampel yang digunakan atau berapa sih Pak banyak pasiennya gitu ya atau berapa unit deh. Nah, kita dapat melihat bahwa ini ada sekitar 1174, 796, 1675. Dan tentunya ini pasti lebih dari syarat yang digunakan saat UTS. Nah, syarat UTS-nya kan 500. Minimal 500, sedangkan ini sudah lebih dari 500. Jadi dataset ini aman digunakan. Oh iya, saya juga lupa untuk kedua dataset sebelumnya. Mari kita cek yang yang tiroid ya. Ingat bahwa minimal adalah 500. Kita lihat, wah ini udah ada 4.254 atau sekitar 8.000, 4.000, 4.000, 4.000. Jadi bisa di total pastinya lebih dari 500 datas. Nah, jadi dataset ini bisa kita gunakan yang thyroid cancer risk dataset. Kemudian kita cek yang terakhir, yaitu liver cirrhosis sudah ya, maaf. Oke, yang thyroid, ini brain stroke. Nah, ini dia. Kita dapat melihat ada 421, 349, 423, 472. Dan dapat dilihat bahwa dataset ini memiliki lebih dari 500 data. Jadi, dataset Brainstroke dataset ini dapat digunakan untuk ujian tengah semester nantinya. Oke deh. Oke ya. Oke, kita biarkan di bagian sini sebentar. Oke, sudah selesai. Oke deh. Nah, oke, mungkin itu saja dari saya. Saya sangat meminta maaf apabila terjadi kesalahan dalam penggunaan kata ketika saya sedang menjelaskan dataset yang akan kita gunakan. Saya berterima kasih kepada Pak Eto yang sudah memberikan tugas ini kepada saya. Oke, kalau begitu, saya Andre Benedict Simangunsong pamit mengundurkan diri. Terima kasih.